Halo semuanya, hari ini Mindong bakal ngerekomendasiin anime Musim Gugur 2024 yang cukup bagus buat kalian tonton. Dan perlu kalian ketahui, Mindong gak bakal rekomendasiin kalian anime yang sudah punya season keduanya atau season seterusnya. Karena di sini Mindong cukup males dan ada beberapa anime yang belum Mindong tonton. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia rekomendasi dari Mindong. Nageki no Borei wa Intai Shitai. Sekelompok bocil yang memiliki mimpi untuk menjadi party terkuat di dunia. Di party ini, ada cowok yang bernama Cry. Dia adalah yang paling lemah di antara yang lainnya. Beberapa tahun kemudian, party tersebut mulai terkenal sampai ke penjuru dunia. Karena nama party sudah besar, Cry memutuskan untuk keluar dari party. Saat mau ngomong kalau dia mau keluar dari party, teman-temannya memilih Cry untuk menjadi pemimpin di klan tersebut. Karena dia orang yang gak enakan, dia gak bisa menolak tawaran tersebut. Di sini dia cuma punya satu mimpi, yaitu buat pensiun di usia mudanya. Negaposhi Angler. Cowok yang tidak pernah beruntung dalam hidupnya. Hidupnya hanya tersisa 2 tahun lagi. Hal ini yang menyebabkan dia tidak punya tujuan hidup. Suatu hari, dia dikejar sama penagih hutang, dan dia jatuh ke laut. Dia pikir dirinya bakal mati, tapi ternyata dia malah diselamatkan oleh sekelompok orang yang sedang memancing. Akankah kejadian ini merubah hidupnya? Dan apakah ini akan menjadi momen terbaik dalam 2 tahun terakhirnya? Kalian yang suka mancing wajib nonton anime ini. Kira-kira bakal sad ending atau happy ending ya? Hitoribochi no Isekai Koryaku. Hadir kembali anime dengan MC yang nolep. Cowok ini namanya Haruka. Dia dan teman satu kelasnya dipanggil ke Isekai. Karena Haruka tahu kalau dia dipanggil ke Isekai, pasti suruh memberantas iblis. Makanya dia kabur dari jeratan portal. Tapi sayangnya dia tetap tersedot ke dalam portal. Karena dia dipanggil terakhir, semua skill cheat sudah diambil sama teman satu kelasnya. Dan yang tersisa hanya skill-skill ampas. Karena yang tersisa hanya skill ampas, Dewa pun memberikan semua skill kepada Haruka. Rekishi Ninokoru Akujo Ninaruzo. Reinkarnasi ke dalam game Otome. MC kita masuk ke dalam tubuh antagonis bernama Alicia. Moto hidupnya dia ingin menjadi seorang antagonis yang paling jahat di dunia. Karena perubahan sikap yang tidak biasa, keluarga dan orang sekitarnya malah menyukai sikapnya yang baru ini. Dan sifatnya yang baru ini malah menarik perhatian para karakter utama pria. Ceritanya 11-12 kayak anime Hamefura. Tapi anime ini masih Mindong rekomendasikan. Karena kalau kalian fans anime Hamefura, anime ini bisa mengobati kerinduan kalian. Uzumaki. Kota ini terkena kutukan spiral atau yang disebut Uzumaki. Kutukan ini menyebabkan warga kota tergila-gila pada hal yang berbentuk pusaran. Kutukan ini menyebabkan berbagai peristiwa aneh, seperti rambut yang tumbuh memanjang berbentuk spiral, tubuh yang terpelintir mirip seperti siput, serta perubahan bentuk tubuh manusia menjadi manusia siput. Jika kalian penyuka anime seperti anime Junji Ito Collection, kalian cocok buat nonton anime ini juga. Dan anime ini berjumlah 4 episode. Ini judulnya kepanjangan, baca sendiri ya. MC kita namanya Raus. Dan dia adalah seorang penyembuh yang hanya bisa menggunakan heal tingkat dasar. Suatu hari dia dikeluarkan dari partinya karena dianggap tidak berguna. Dan mau gak mau dia harus membuat party lagi. Dan tiba-tiba ada anak cewek yang mau gabung ke party tersebut. Cewek ini bernama Narsena. Dan ternyata Narsena ini adalah anak kecil yang pernah diselamatkan oleh Raus. Alasan cewek ini masuk ke party adalah untuk membalas kebaikan MC kita ini dan melindunginya. Dan si cewek ini bingung kenapa si MC dibilang lemah padahal dia punya kekuatan yang cukup besar. Yokai Gakko no Sensei Hajime Mashita. Seorang guru bernama Haruaki yang telah mengurung diri selama 1 tahun mengajar kembali di sekolah yang cukup spesial, yaitu sekolah khusus hantu. Dia adalah guru pertama manusia yang mengajar di sekolah ini. Dia adalah orang yang cengeng dan juga penakut. Terlepas dari itu semua, sebenarnya dia adalah manusia yang cukup kuat. Dia mempunyai semacam kekuatan yang diturunkan dari leluhurnya. Anime komedi sekolah ini akan tayang dengan total 24 episode. Shikyu no Undo ni Suite. Anime ini menceritakan bagaimana jika semua yang kita pelajari dari buku dan juga sekolah itu semuanya salah. Pemuda ini bernama Rafal. Dia merupakan siswa yang cukup cerdas, dan dia juga mempunyai hobi meneliti apa yang ada di bumi ini. Di kota ini, orang yang mencari kebenaran dianggap sebagai pengkhianat Tuhan, dan orang yang membangkang dengan Tuhan akan dibakar hidup-hidup. Suatu hari Rafal disuruh oleh gurunya untuk menjemput seseorang. Orang yang akan dijemput Rafal adalah seorang peneliti yang pernah membelot. Dengan alasan sudah bertobat, dia pun dibebaskan.
Singkatnya, Rafal menanyakan kepada peneliti ini apa yang sebenarnya dia teliti. Peneliti itu pun menjawab, penelitianku itu berisi tentang kebenaran dunia, yang dimana bumi dan planet lainnya mengelilingi matahari. Rafal terkejut dan tidak percaya. Dia menjelaskan bahwa semua yang tertulis di buku tidak seperti itu. Bumi merupakan pusat dunia karena bumi adalah anugerah dari Tuhan. Itulah yang dipercaya Rafal. Mau lebih lanjutnya bisa kalian tonton ya guys. Mungkin untuk sebagian orang anime ini terasa berat. Sama aja kayak kita ditanya bumi itu datar atau bulat, dan kita pasti menjawab bumi itu bulat, karena itulah yang tertulis di buku. Itu cuma sebagai perumpamaan ya guys. Anime ini cukup bagus untuk membuka wawasan kita semua. Ao no Hako. Anime dengan genre olahraga ini cukup menarik perhatian para penontonnya. Cowok ini bernama Taiki. Dia diam-diam menyukai seniornya yang bernama Chinatsu. Mereka bersekolah di sekolah khusus keolahragaan. Taiki adalah seorang pemain bulu tangkis yang biasa saja. Kebalikan dari Taiki, Chinatsu adalah cewek kebanggaan tim basket putri. Suatu hari, Taiki mendengar kabar dari ibunya bahwa Chinatsu akan pergi ke luar negeri. Taiki pun menjadi panik dan dia berlari ke arah sekolah untuk menemui Chinatsu dan memberikan kata-kata motivasi. Ternyata Chinatsu tidak ikut keluar negeri, yang pergi keluar negeri hanyalah keluarganya. Dia akan dititipkan ke teman ibunya, yang ternyata teman ibunya itu adalah ibunya Taiki. Ini anime cukup Mindong rekomendasikan, dari visualnya juga keren banget. Puniru wa Kawaii Slime. Ini anime kalau dilihat dari ratingnya sih cocok ditonton untuk anak-anak. Tapi menurut Mindong anime ini cukup vulgar ya untuk ditonton anak-anak. Cerita dimulai dengan anak yang bernama Kotaro Kawaii. Dia sangat suka bermain slime, dan suatu hari slime-nya hidup dan diberi nama Puniru. Dan karena mereka sudah besar, dia sudah merasa tidak nyaman dengan kehadirannya Puniru. Dan seperti yang Mindong bilang di awal, ini bukan anime yang cocok buat ditonton oleh anak-anak. Padahal visualnya colorful banget ya guys. Dan Dadan. Anime yang menceritakan tentang adanya alien dan hantu. Si cewek percaya bahwa hantu itu ada, sedangkan alien itu tidak ada. Sebaliknya, si cowok percaya bahwa alien itu ada dan hantu tidak ada. Untuk membuktikan kebenarannya, mereka melakukan adu keberanian. Si cowok pergi ke terowongan yang dipercaya ada hantu, dan si cewek pergi ke dalam gedung yang kosong yang dipercaya ada alien. Dan benar saja, masing-masing dari mereka bertemu dengan alien dan hantu. Dan itu adalah hari paling apes mereka. Si cewek diculik alien buat diperkodok dengan pisang besinya alien itu. Sedangkan si cowok, pisangnya diambil sama hantu nenek turbo. Kimi wa Meido-sama. Bercerita tentang anak SMA yang bernama Hitoyoshi. Suatu hari, ada seorang cewek yang datang ke rumahnya untuk melamar pekerjaan sebagai seorang maid. Dan ternyata cewek tersebut adalah mantan seorang pembunuh. Karena Hitoyoshi takut, dia menolak tawaran wanita tersebut untuk menjadi pelayan di rumahnya. Dan gak berapa lama kemudian, Hitoyoshi menemukan barang yang tertinggal oleh wanita tersebut. Dia pun mengejarnya. Dan saat Hitoyoshi mengejar wanita tersebut, dia hampir aja masuk ke isekai, alias hampir ditabrak oleh truk. Dengan gercep, cewek tersebut langsung menyelamatkan Hitoyoshi. Karena telah menyelamatkan nyawanya, Hitoyoshi pun menerima cewek tersebut untuk bekerja sebagai maid. Dan ternyata cewek tersebut nggak bisa bersih-bersih sama sekali. Anime ini cukup bagus untuk kalian tonton. Suma Sogakuse ni Naru. Menceritakan tentang keluarga yang harmonis. Di episode 1, kita akan diperlihatkan dengan scene mulai dari pasangan ini PDKT, menikah, dan lalu mempunyai anak. Suatu hari, kejadian buruk menimpa keluarga kecil ini. Sang istri mengalami kecelakaan dan kehilangan nyawanya. Semenjak kehilangan istrinya, ini membuat suami dan anaknya tidak punya semangat hidup. Lalu, tepat 10 tahun setelah kematian istrinya, seorang anak kecil datang ke rumah dan mengaku sebagai istrinya. Tapi di sini kelakuan si omnya kayak, ya, pedofil. Mungkin ini terjadi karena dia sangat kangen istrinya ya guys. Cerita lengkapnya bisa kalian tonton ya. Dan ini kalau Mindong nggak salah, kayaknya Mindong pernah nonton versi live actionnya. Raisewa Tanin Gai. Cewek ini namanya Yoshino. Dia adalah cucu dari seorang Yakuza. Dia dijodohkan oleh kakeknya kepada kenalannya. Singkat saja, Hoshino dijodohkan oleh Kirishima. Yang ternyata Kirishima bukan cowok biasa, melainkan dia adalah seorang Yakuza. Karena mereka berdua dijodohkan, otomatis mereka tinggal berdua. Dan berangkat sekolah pun mereka selalu bareng. Hal ini menyebabkan cewek-cewek di sekolahan menjadi cemburu kepada Yoshino. Dia pun dibully. Karena Yoshino dibully dan tidak melawan para pembuli, itu membuat pandangan Kirishima terhadap Yoshino berubah. Kirishima pikir karena Yoshino adalah cucu dari seorang Yakuza, maka pasti akan menarik. Ternyata dugaannya salah, dan bahkan
Yoshino juga disuruh untuk menjual tubuhnya, alias disuruh ngelonte. Ini membuat hati Yoshino terkejut. Singkatnya, Yoshino menelpon kakeknya, dan kakeknya menyuruh untuk bertahan selama 1 tahun. Dan buatlah Kirishima jatuh cinta kepada Yoshino. Setelah itu, tinggalkan dia. Kayak gitulah kira-kira kata si kakek. Dan saat itu pula hati Yoshino tergerak. Dia tidak akan menahan dirinya lagi kepada siapapun. Sebenarnya nontonnya anime di menit awal bikin Mindo ngantuk. Tapi setelah Mindong paksain dan nonton sampai akhir, ternyata seru juga guys. Kinoko Inu menceritakan seorang penulis yang kehilangan semangat hidupnya karena telah ditinggalkan anjing kesayangannya yang menemaninya selama 17 tahun. Selama berhari-hari, dia merasa bersalah pada dirinya sendiri karena meninggalkan anjingnya dalam keadaan sakit sedangkan dia harus bekerja. Dan itu menyebabkan anjing kesayangannya mati. Suatu hari, saat dia melamun di halaman belakang rumahnya, dia melihat sebuah jamur yang tampak hidup. Kemudian, muncul makhluk aneh dari dalam tanah tempat jamur tersebut tumbuh. Dan ternyata, itu adalah seekor anjing jamur. Salah satu anime yang cocok ditonton saat sedang santai.